Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Ya, begitu Slay Nikita Mirzani ketika keluar dari Polda Metro Jaya kemarin ya. Dia tetap terlihat lenggak-lenggok ketika menghadapi pers yang begitu banyak ya. Apa nih caption yang diberikan oleh salah satu akun ini? Menyala Bunda Nikita Mirzani katanya. Dan Mail kalau nggak salah nggak perlu takut, nggak sabar pengadilan katanya gitu ya. Tapi kayaknya semua bakal kena proses dari NM, Fitri, SS, RG. Semuanya punya kasus yang beda-beda, katanya gitu ya. Nggak kebayang kalau mereka rame-rame di sel yang sama. Keren banget hempasan rambutnya, katanya gitu. Sabar Aminiki, serang balik si RG. Masyarakat yang mengetahui kejahatan mereka harus bersatu buat laporan bersama-sama dengan korban-korbannya, katanya gitu. Jadi, dibalik ditahannya Nikita Mirzani ini tidak serta-merta menutup mata masyarakat bahwa kebenaran yang selama ini diungkap olehnya itu memang banyak membuka mata ya soal ilmu. Bagaimana memilih skincare yang bagus ya, harus mawas diri, harus aware gitu ya, jangan tergiur dengan harga yang murah ya, ternyata itu tidak mengandung apapun, tidak berfungsi dengan baik produk-produk yang selama ini mungkin kita gunakan ya, karena ada banyak dugaan muncul nih beberapa sebutan-sebutan baru nih ya, kayak overclaim gitu ya, kayak ya banyak lah ya gitu. Akhirnya masyarakat juga bisa terbuka pikirannya untuk bisa memilih produk-produk yang mungkin memang harus sesuai gitu ya, produk-produk yang bukan abal-abal gitu, karena ini merugikan banyak orang gitu. Nah, ngomongin soal skincare gitu ya, semenjak ada Doktif sih sebenarnya waktu itu, ketika ada review-review dari Doktif, kemudian juga mendapatkan dukungan oleh atau dari Nikita Mirzani hingga dianggap mereka bersekutu, bersekongkol ya, katanya mereka sindikat segala macam tuduhannya seperti itu ya. Namun hal itu kita balik ngomongin soal Nikita Mirzani yang jadi tahanan sekarang ya, bersama dengan asistennya Mail gitu. Di sini banyak banget nih dukungan-dukungan dari masyarakat ya. Bahkan juga ada hashtag itu Justice for NM gitu ya, yang sampai sekarang ini juga banyak digunakan template-nya di sosial media gitu ya. Salah satunya seperti berikut ini. Seperti yang di-repost oleh akun milik Nikita Mirzani di Instagramnya. Di sini ada sebuah artikel menuliskan Nikita Mirzani dan asistennya Mail resmi ditahan akibat kasus pemerasan. Jalan yang berlenggak-lenggok bak model sambil mengibaskan rambut jadi sorotan. Yang tadi video yang aku bahas tadi di awal ya. Ya, tetap slay lah pokoknya NM mah. Wins no matter what she's been through. Nah, berikut ini adalah beberapa dukungan dari sahabat, atau mungkin teman, atau mungkin keluarga, dan para netizen gitu ya, atau juga para fansnya gitu, beragam. Ini salah satunya. Semangat Nikita Mirzani, kamu wanita kuat, berani meluruskan kebenaran. Kamu memang terkenal huru-hara tapi tidak munafik. Yuk lawan musuh, tunjukin taringmu. Kamu adalah singa. Nikita, power kamu hebat, katanya gitu. Justice for NM. Ya, karena masyarakat juga menilai ini tidak adil kalau yang ditangkap atau tuduhannya kan selama ini ada penyuapan gitu. Kenapa yang menyuap juga tidak ditahan dan tidak diproses gitu ya? Kenapa proses dari kasus Nikita Mirzani ini berjalan begitu cepat, itu juga banyak dipertanyakan oleh warganet saat ini ya gitu. Nah, datang juga dari salah satu sahabat Nikita Mirzani ya gitu. Dia menuliskan pernyataannya sejauh ini selama mengenal Nikita, bagaimana sosoknya ya gitu. Nah, ini adalah template yang aku bahas atau aku bicarakan di awal tadi, yaitu Justice for Nikita Mirzani ya gitu. Hukum harus ditegakkan sesuai kebenaran, bukan permintaan ya gitu. Ungkap kebenaran nih. Sudah digunakan atau sudah di-repost sebanyak 1000 plus ya untuk template ini gitu. Ya gitu. Ya memang harus adil sih ya. Oke, next. Sampai benar masuk ke pengadilan. Gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan, ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, dituduh memeras, apa lagi, mengancam,
dituduh pencucian uang ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Ya, emang ini sesuai harapan Nikita Mirzani juga gitu. Kalau memang dia harus ditahan, kemudian dia harus sampai ada di titik di pengadilan karena pasti banyak yang akan diungkap olehnya di sana gitu ya. Jadi ya udah sekalian aja gitu, karena dia tidak terima atas tuduhan tersebut ya, pemerasan, apalagi pemaksaan ya, dan pengancaman. Pemerasan, pengancaman, dan juga pencucian uang gitu ya. Ada 3 poin sejauh ini gitu. Jadi ini pasti bakal, wah habis sih, bakal diusut tuntas ya, sampai ke akar-akarnya lah pasti itu, sama Nikita nanti di persidangan gitu. Untuk sekarang ini ketika Nikita Mirzani harus menjalani 20 hari penahanan pertama ya gitu, untuk sementara ini, ya mungkin hal itu yang memang harus ia hadapi untuk mengungkap kebenaran ini. Dia berani pasang badan untuk masyarakat ya, untuk mengungkap kebenaran. Dan semenjak adanya Doktiv, kemudian Nikita Mirzani ini mengungkapkan atau speak up soal skincare atau mafia skincare, kejahatan skincare di Indonesia sejauh ini, itu banyak membuka mata masyarakat Indonesia gitu ya, termasuk salah satunya aku juga yang tadinya ya bodo amat lah soal skincare segala macem gitu ya, tapi ternyata itu penting dan banyak informasi yang akhirnya kita ketahui tentang itu ya gitu, bahwa ada overclaim, ada kandungan ini, kandungan itu, gitu yang sejauh ini mungkin itu terabaikan untuk kita semua. Namun, hal itu kenapa terabaikan di proses hukumnya juga, gitu. Jangan sampai para mafia skincare ini yang jelas-jelas banyak menipu masyarakat sejauh ini, itu dibiarkan dan lolos begitu saja dengan penanganan kasus yang bertele-tele ya. Kenapa Nikita Mirzani yang sejauh ini dan selama ini vokal menyuarakan kebenaran itu, begitu cepatnya diproses dengan dugaan ya, dugaannya adalah ya tadi pemerasan, pemaksaan, dan juga pencucian uang gitu. Yang nyuap juga harusnya segera diproses ya, dimintai keterangan gitu, apa tujuannya gitu ya. Masa harus nunggu, ya nggak tahu lah, proses hukum juga emang kalau bukan kapasitasnya juga susah ya, nanti dibilang sok tahu atau segala macam gitu. Tapi sebagai orang awam juga, kita tuh pasti mikir lah gitu, ini kayaknya emang, tunggu dulu deh, ini kayaknya ada sesuatu gitu. Kenapa begitu instan, begitu, wah cepet banget gitu. Sedangkan kasus-kasus sebelumnya itu, wah, belum ada perkembangan apa-apa gitu. Bahkan juga muncul nih ala-ala teori konspirasi begitu, bahwa kasus Nikita Mirzani itu diproses begitu cepat. Ini disclaimer dulu ya, ini hanya teori saja gitu. Tidak perlu pembenaran dari siapapun gitu. Ya aku ucapkan sekarang ini gitu, bahwa katanya menutupi kasus besar yang sekarang juga sedang melanda Indonesia ya, tentang ya itulah Pertamax Pertalite gitu loh guys. Nggak tahu juga kalau soal itu ya, we never know lah tentang itu ya. Dunia politik emang susah kalau ngomongin soal itu gitu ya. Kita lihat atau kita saksikan nih statement dari beberapa netizen berikut ini. Tuh kan, Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Bener kan kata saya? Pasti Nikita Mirzani pakai baju oranye. Tapi ini bukan berakhir segalanya. Kamu di pihak mana? Nikita Mirzani atau pihak dokternya? Menurut kalian siapa yang salah? Dokternya apa Nikita Mirzani? Yang jelas Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Pasti untuk lawan-lawannya sudah pakai senang-senang juga. Sesuai harapan nih. Tapi ini juga belum berakhir. Tapi saya berharap kepada kalian semuanya ini kita bisa ambil pelajaran. Kalau ada seseorang menawarkan uang tanpa ya, itu kita perlu worry juga soal itu sih. Kalian jangan terima. Kan bisa aja itu pencucian uang, bisa juga itu namanya penyuapan, ya kan? Harus jelas kita kerja apa dia ngasih uang itu, ya kan? Dan harus ada hitam di atas putih. Ya, saya berharap sih permasalahan ini cepat berakhir, bisa berjalan sedemikian rupa baik sehingga bisa meneruskan kehidupannya masing-masing. Ya. Kalau seandainya menurut informasi dokternya itu ada overclaim, diperbaikin aja produknya supaya sehingga orang-orang tidak banyak dirugikan. Pokoknya kita sebagai ya, kalau kemarin si DRG ini vokal menyuarakan bahwa ya sekarang buat siapa aja yang bisa membuktikan bahwa produk saya overclaim atau mengandung bahan ini dan itu atau apalah itu tuduhan selama ini, boleh mengadukan kepada
DRG ini kemudian jika terbukti akan diberikan sejumlah uang ya gitu. Nominalnya juga tidak sedikit, puluhan juta ketika itu katanya. Namun yang kita bicarakan adalah soal sebelumnya, sebelum kasus ini mencuat dan semakin viral seperti sekarang. Bagaimana tindakan tersebut, bagaimana proses tersebut ya. Apakah penipuan itu tetap berjalan? Ya tentu iya. Apa-apa kan nunggu viral dulu baru dibenahi gitu ya. Kalau mungkin sekarang udah tidak mengandung hal ini, hal itu ya mungkin sudah dilakukan pembenahan gitu. Tapi kemarin-kemarin bagaimana nasib-nasib para konsumen ini gitu. Keren ya kalau Niki datang ke Polda gitu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya. Kemarin pagi langsung ini preskon ya, emang. Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Keren banget katanya. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Nutri yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Gimana tuh? Jauh sebelum pemerasan itu terjadi. Iya, Kuy. betul. Lucu juga ya, Kuy. Kalau nggak ada nih, kita mungkin juga Bodo amat lah. kita nggak dengar soal itu ya. Dikiranya ya fine-fine aja gitu, oke-oke aja. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Ayo coba dijawab, Kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti Kuy. Kan kata muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira... Janganlah ngomongin ya, kalau kemarin ada statement dari suami SS mengatakan bahwa kerugian kita itu banyak ya, material dan non-material gitu. Nah, kalau kita ngomongin kerugian, bagaimana kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan produk tersebut sejauh ini? Kau bela, dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, Kuy. Satu lagi ya, Kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan Ya, harusnya lucu masuk sih ke itu. ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi Ya, terlalu 9. dipaksakan ya kemarin itu ya. Harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Ya. Gimana? Gampang kan? Oke, ini ada sebuah caption dan juga VT dengan keterangan seperti ini. Dr. Esa Gladys melakukan penyuapan. Dia yang minta harga tutup mulut, tapi ngakunya jadi korban pemerasan Nikita Mirzani 4M. Kocak katanya gitu. Karena kalau emang bikin VT, bikin meme, bikin segala macam itu emang udahlah. Nah, ini ada sebuah VT juga nih dengan foto Nikita Mirzani disertakan caption, jika mereka bekerja sama melawanmu, katanya gitu. Bayangkan betapa kuat dan berbahayanya dirimu bagi mereka, wanita hebat, wanita tangguh, katanya gitu. Aku mau ngomong satu hal dulu. Aku mau mengapresiasi lembaga keamanan atau aparat negara. Dalam hitungan 1 bulan lebih, seorang Nikita Mirzani sudah menjadi seorang tersangka. Ya, Betul. udah menjadi seorang tersangka. Saya mau mengapresiasi, ini kasus yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat sigap dan cepat banget gitu, 1 bulan lebih doang gitu. Sementara kasus seorang dokter detektif, Nah itu tuh, ya, itu poin juga yang tuh, kasusnya detektif yang dipersekusi waktu jelas-jelas itu. ditonton oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Gimana kasus itu? Kenapa Sampai sekarang belum ada mandek, kejelasannya. Tolong. belum ada kejelasan? Saya sangat mengapresiasi aparat di Indonesia. Terima kasih ini ya. Halus sindirannya. Buat teman-teman semua yang dukung Nikita juga, don't worry sayang. Don't worry ya, masih ada persidangan. Jadi kita bisa lihat apa aja yang akan dibeberin di masyarakat. Oh jelas itu mah Bukti-bukti pasti. apa aja yang akan dibeberin ya. Ya,
Jadi ya nyantai-nyantai aja, kan kita tahu yang nyari siapa, yang nego harga siapa, yang minta tutup mulut siapa, kan kita udah tahu. Kita masyarakat nggak bodoh dan kita udah tahu struktur organisasi di negara ini tuh kayak gimana ya kan? Apapun yang penting kebenaran itu udah diperjuangkan, kebenaran itu sudah ditegakkan, masyarakat udah diedukasi, Betul. sudah tahu mana orang-orang yang memang nggak punya hati buat masyarakat, orang-orang yang nggak jujur, orang-orang yang merusak industri skincare, orang-orang yang betul, merusak kepercayaan publik, bahkan orang-orang yang hidup cuma demi ketamakan hartanya aja tapi nggak mikirin masyarakat sama Ya, sekali. memperkaya diri Kita tahu sendiri kan, ini mah. that's why kenapa skincare di Indonesia sangat susah grow up-nya. Iya sih. Sangat susah. Berbeda sama di Jepang ini. Jepang udah top one skincare teraman dan terbaik di dunia. Baru diikutin Eropa dan Korea. Gak heran kan? Karena susah. Kejujuran di Indonesia it's very expensive. Betul. Kalau kamu bicara tentang kejujuran, ya, it's very expensive. Makanya orang-orang yang selalu ngomong jujur, selalu ngomong benar itu akan dibenci. Iya Aku pernah ada di posisi itu, nggak punya temen, dibenci dan dipersekusi sama atasan karena aku nggak mau melakukan tindakan kejahatan di perusahaan aku. Makanya kenapa aku dukung Nikita, aku dukung Doktif ya. Di luar dari isu suap menyuap, peras memeras, tapi aku percaya mereka itu punya niat baik buat masyarakat. Ya. Oke? Ini kita baju oranye ya, sesuatu yang harus dibayar ya, dibayar mahal ya, demi membuka mata publik bahwa begitu banyak produk mengerikan sih sebenarnya ya. Jadi ya banyak benar yang disebutkan oleh salah satu kreator tadi itu. Karena apa? Karena kejahatan akan menemukan jalannya, serta kebaikan juga akan menemukan jalannya. Karena kejahatan akan menemukan jalannya, kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ngerti kita bahasanya, nggak ngerti kita konsepnya. Sekarang kutanya ada dulu kau ya, mas-mas brewok ya. Kalian menjual skincare yang overclaim dan customer yang membeli itu tidak ada manfaatnya dan merasa dirugikan, itu kejahatan apa kebaikan? Halo. Dengan kalian berjanji kepada reseller akan memperkaya reseller, setelah itu kalian banting-banting harga, itu kebaikan apa kejahatan? Halo, coba. Reseller kalian menjerit dirugikan, mengeluh kalian abaikan, itu kejahatan apa kebaikan? Jawab nggak? Kita dulu kau. Tapi memang iya aku rasa ya, hidung udah ganti, bentuk muka udah ganti, nasib udah ganti, handphone udah ganti, warna kulit udah ganti. Memang seperti itulah. Boleh ganti kulit, ganti warna, ganti hawa, tapi ingat racunnya tetap. Ular nggak sih itu maksudnya? Oke. Ini nih, kira-kira POV ketika ada di persidangan nanti. Kenapa Anda nih, ini mungkin pertanyaan dari hakim misal gitu ya, atau siapalah, JPO atau apapun itu. Kenapa Anda menerima uang 4M? Apakah Anda melakukan pemerasan? Kata gitu. Nikita Mirzani menjawab katanya ya, ini POV ya, ini disclaimer dulu, ini bercandaan. Tidak Pak, saya artis dan sibuk. Kalau mau ketemu saya ya harus bayar, kata Nikita gitu, misal ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan untuk DRG misal. Kalau benar pemerasan, kenapa Anda melakukan penyuapan kepada NM? Apa yang Anda tutupi? Katanya gitu. Soalnya DRG di sini bingung ya, bingung mau jawab apa gitu. Itu juga yang nanti bakal kita tunggu-tunggu ketika di persidangan nanti. Kira-kira apa yang akan dijawab oleh DRG ini ketika mendapatkan pertanyaan itu ya? Untuk apa gitu? Apa yang ditutupi hingga menggelontorkan uang segitu banyaknya? Apa yang ditakuti oleh dari Nikita Mirzani? Itu aja deh. Apa yang ditakuti ya? Oke lah, katanya takut soal statement atau juga mulut Nikita Mirzani yang mahal katanya gitu ya. Apapun yang dikeluarkan oleh dari mulut Nikita Mirzani atau NM itu pasti banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia, oleh publik gitu ya. Ya, kembali lagi masyarakat Indonesia juga tidak bodoh-bodoh banget ya. Jadi masyarakat Indonesia kalau misal NM membicarakan tentang kebohongan, pasti mereka juga punya penilaian sendiri dan persepsi masing-masing. Pasti masyarakat juga bisa menilai kalau Nikita memang bohongnya bohong, benarnya benar. Karena apa? Kenapa banyak yang percaya kemudian terbuka matanya? Mungkin banyak masyarakat yang di Indonesia ini menilai bahwa yang dikatakan oleh NM sejauh ini adalah
kebenaran. Itu aja sih poinnya. Lagi rame kan Dr. Gladys sama SS yang melapor ke DPR RI untuk meminta mencabut STR dari dokter detektif. Tugas Komisi 9 DPR RI ini adalah yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, yang dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melindungi hak-hak pekerja, serta memperluas cakupan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, itu tugas utama Komisi 9 DPR RI. Jadi buat Dr. Gladys sama SS, kalau ingin mencabut dengan adanya STR yang dimiliki dokter detektif, ya bukan di DPR RI, Ibu, untuk pengaduannya, tapi menegak hukum. Dan bisa langsung saja datang ke IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu tepat tuh. Ke sana. Karena memang kan si dua owner ini tidak terima karena katanya merugikan customernya yang sudah memakai skincare-nya karena dilabeli overclaim sama Doktif ini kan. Seharusnya Anda sebagai owner yang memang memproduksi sebuah produk yang udah dipikirkan secara matang-matang, tapi pada saat meluncurkannya ke masyarakat overclaim atau tidak sesuai klaimnya dengan yang dituliskan, yang salah adalah ya pabrik Anda waktu bekerja sama itu di mana. Jadi logikanya kalian sebagai owner ya emosinya ke pabriknya, anjay. Apalagi kalau misalkan Iya sih harusnya. masalah wajahnya adalah berjerawat dan sensitif. Ya rugi dong kalau pakai skincare overclaim. Akhirnya gak akan ngaruh di wajah kita. Ya, oke lah kalau kemarin ada defense atau pengelakan ya dari pihak ya yang lagi rame sejauh inilah ya, kan ada beberapa oknum, ada beberapa sosok gitu. Mereka mengklaim bahwa tidak overclaim atau tidak mengandung bahan ini dan itu gitu. Tapi kalau misal memang secara dites ya, mungkin ya yang kita bahas soal Doktif lagi. Ketika Doktif kemarin juga mereview ya, kemudian sertakan oleh uji lab segala macam itu, kandungannya nggak ada bahkan gitu ya, 0,0 atau bahkan tidak ada sama sekali gitu, misal produk manapun yang kemarin cepat viral itu ya pastinya rugi dong, percuma dong gitu, nggak ngaruh untuk para konsumen ini. Apakah itu bukan tidak kejahatan juga? Menipu nggak sih? Ya, itulah sudah kita berikan untuk kali ini ya. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa untuk 20 hari ke depan, dan nanti ada sidang-sidang juga gitu ya. Bahwa yang bisa kita petik adalah bahwa dari kasus Nikita Mirzani dan juga mafia skincare ya, kita bisa belajar bahwa uang tidak bisa membeli kecerdasan gitu. Kalau produknya benar gitu misal ya, harusnya dia bikin laporan pencemaran nama baik gitu ya, bukan malah buru-buru nih bikin laporan pemerasan ya, padahal dia yang nawarin uangnya gitu loh. Nawarin uang duluan ya gitu. Ya udahlah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.